Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa yang telah saya rancang dan data yang telah saya kumpulkan tentang pusat pendidikan dan dokumentasi bulu tangkis di Kota Bandung. Apa yang melatar belakangi untuk saya merancang bangunan ini adalah eh, terlihat kurangnya atlet penerus untuk menggantikan posisi senior mereka untuk melaksanakan atau mengikuti sebuah olimpiade untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Hal ini bukan karena semata-mata mereka memang tidak ingin, namun di sisi lain, selain mereka memang kekurangan untuk area latihan, sarana dan prasarana yang lainnya pun tidak mendukung untuk menjadikan dan mengasah skill mereka. Selain itu, kenapa ditujukan dengan merancang bangunan ini? Pusat pelatihan dan pusat dokumentasi bulu tangkis ini diharapkan menjadi sebuah arena internasional yang mana dapat melaksanakan atau mengadakan pertandingan tingkat nasional ataupun internasional di gedung olahraga ini. Hal ini dapat menjadi suatu nilai plus bagi Kota Bandung karena dapat mengadakan suatu acara yang sangat besar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kajian teori dasar yang menjadi acuan utama untuk melaksanakan perancangan ini. Acuan perancangan dalam gedung olahraga ini yang digunakan adalah acuan tentang undang-undang mengenai badminton yang dikeluarkan oleh Federasi Dunia Badminton tahun 2018. Yang kedua, menggunakan standar nasional Indonesia dengan tata cara perancangan teknik bangunan gedung olahraga tahun 94 dan juga peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan selanjutnya, di sini ada analisis tapak, yang mana tapak di sini dipilih di area sekitaran Jalan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Pemilihan lokasi berdasarkan penilaian kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan juga kenapa pemilihannya ada di sini, karena perancangan untuk gedung olahraga ini mengambil fungsi sebelumnya dari lokasi tapak, yaitu adalah gedung olahraga yang mana terlihat pada gambar terdapat Gor Lohita. Gor ini memang sudah banyak terkenal di lingkungan sekitarnya. Banyak juga member-member yang sudah melaksanakan kegiatan latihan rutin dan juga mengadakan acara mungkin sekedar untuk sparring antar klub lokal yang ada di lingkungan sekitar. Hal ini menjadi potensi yang sangat baik bagi gedung ini, yang mana akan bertambahnya member-member baru untuk mengadakan latihan di gedung ini. Sebelumnya saja sudah terdapat sekitar kurang lebih 6 member yang mana mereka melaksanakan kegiatan rutin di gedung olahraga ini. Melanjut ke elaborasi tema, di sini saya menerapkan mengenai tema arsitektur modern dengan pendekatan form, follow, function. Mengapa diambil tema seperti ini? Untuk dari bentukan gubahan dasarnya sendiri diambil dari fungsi utama gedung olahraga ini, yaitu adalah lapangan bulu tangkis, yang mana lapangan bulu tangkis memiliki bentukan persegi panjang. Dan kemudian diaplikasikan ke dalam gubahan massa dan juga penataan lokasi lapangan yang ada di ruang dalamnya, seperti yang ada pada di gambar. Selanjutnya adalah penerapan tema pada gubahan atap. Penerapan tema pada gubahan atap menggunakan atap dengan jenis pelana yang mana memiliki dua kemiringan yang berbeda. Sisi tercuram menghadap ke arah barat dan sisi yang landai menghadap ke arah timur. Hal ini dikarenakan arah timur memiliki view kepada pemukiman sekitar, yang mana jika diberikan atap yang tingginya cukup curam akan menghalangi view dari bangunan yang ada di pemukiman tersebut. Sedangkan alasan untuk mengapa pemilihan kemiringan yang curam diletakkan pada bagian barat merupakan
jalan utama untuk mengakses ke dalam lokasi site ini, di mana jika diberi kelandaian yang sama dengan arah timur, hal ini akan menyebabkan bangunan yang dirancang kurang terlihat dari arah Jalan Dago atau dari arah selatan. Begitu juga dari arah utara. Hal ini dikarenakan dari arah selatan, di bagian tengah jalan terhalang oleh pepohonan dan juga bangunan-bangunan existing di lingkungan sekitar. Sedangkan dari bagian utara, bangunan yang dirancang ini terhalang oleh beberapa fasilitas umum dan juga gedung komersil. Fasilitas umum yang disebutkan merupakan sebuah jembatan penyeberangan. Gubahan dari bangunan yang berbentuk seperti ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Manfaat apa? Manfaat yang disebutkan di sini adalah agar image suatu kawasan tersebut dapat terbawa atau terangkat derajatnya oleh gubahan massa ini. Hal ini dikarenakan bentuknya yang unik dan juga fungsinya yang mana mencakup internasional ataupun tingkat nasional. Diharapkan juga gedung olahraga ini dapat menjadi sirkuit nasional untuk mengadakan pertandingan bulu tangkis di Kota Bandung maupun Indonesia yang mana memiliki standar internasional. Berikut merupakan hasil video animasi yang telah dibuat untuk bangunan yang telah dirancang. Ini merupakan view dari arah Jalan Dago atau arah selatan, yang mana mayoritas pendatang datang dari arah sini, entahkah itu dari luar kota ataupun dalam kota. Karena arah dari sini merupakan salah satu arah jebolan dari Jalan Pasteur. Pada bagian depan bangunan terlihat ada 3 bendera berbeda, yang sebelah kanan merupakan bendera PBSI, sebelah kiri merupakan bendera tuan rumah atau SGS PLN Bandung, dan di bagian tengah bendera Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para atlet mengingat untuk tujuan mereka berada di bangunan ini adalah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Maka dari itulah bendera Indonesia diletakkan paling tinggi, ketinggiannya di bagian tengah, sedangkan PBSI diletakkan di bagian kedua, dikarenakan PBSI merupakan suatu wadah bagi klub-klub atau yang mengeluarkan aturan mengenai bulu tangkis di Indonesia. Dan sebelah kiri kenapa lebih rendah ketinggiannya, dikarenakan SGS PLN Bandung hanyalah bagian kecil dari kedua lambang bendera ini. Maka dari itu tingkatnya berada di paling rendah di antara ketiganya. Kemudian ini merupakan view untuk ke Jalan Insinyur Haji Juanda, yang mana di sebelah kiri ini merupakan bangunan yang ikonik dari lingkungan sekitar, yaitu bangunan Masjid Darul Hikam. Ini merupakan side entrance dari lokasi tapak. Untuk sirkulasi kendaraan, kendaraan pribadi maupun pengelola, semua dibuat mengelilingi bangunan. Hal ini bertujuan agar seluruh pengunjung ataupun orang yang memasuki kawasan ini dapat menikmati keindahan-keindahan yang disajikan dari gedung ini. Ini merupakan entrance untuk masuk ke dalam bangunan. Terdapat selasar yang cukup luas di bagian depan bangunan dan bagian belakang bangunan. Di bagian depan bangunan merupakan bagian area retail dari gedung ini. Maka dari itu bagian depan bangunan sengaja diberikan batu kosong untuk menjadi sebuah partisi. Hal ini bertujuan agar privasi tetap terjaga dan juga sirkulasi udara dan cahaya masih tetap lancar. Karena di area selasar bagian depan akan dijadikan area santai-santai seperti untuk menikmati kopi ataupun hanya berdiam diri untuk beristirahat. Nah, ini merupakan area parkir mobil di bagian belakang.
area selasar bagian belakang dimanfaatkan sebagai area private bagi atlet untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang pribadi ataupun hanya sekedar beristirahat menunggu jadwal latihan mereka. Dan juga di bagian belakang ini merupakan bagian untuk asrama di mana para atlet untuk beristirahat dan tinggal dalam beberapa hari di dalam bangunan ini. Penggunaan material atap menggunakan spandek berpasir. Hal ini bertujuan agar ketika matahari atau hujan eh, tidak terlalu mengganggu kegiatan yang ada di dalam bangunan. Selain itu, bagian dalam bangunan juga dilapisi oleh aluminium foil. Hal ini bertujuan untuk meredam suara dan juga panas yang dihasilkan dari bagian luar bangunan. Berikut saya lampirkan gambar dari gambar kerja mengenai rencana tapak dan juga rencana site, kemudian hasil maket yang telah dikerjakan. Ini merupakan gambar dari rencana tapak dan di sebelah kiri merupakan gambar untuk rencana site. Berikut merupakan gambar maket yang telah dibuat. Sekian untuk penampilan dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.